Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali melanjutkan materi karakter building. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 8 perilaku jujur. Pengertian jujur, arti, manfaat, jenis, dan contoh perilaku jujur. Pengertian jujur. Apa yang dimaksud dengan pengertian jujur? Secara umum, pengertian jujur adalah suatu sikap atau aspek karakter dan moral manusia yang berbudi luhur, di mana seseorang yang memiliki karakter tersebut pasti memiliki integritas, kejujuran, adil, tulus, setia, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Namun ada pendapat lain mengatakan bahwa jujur itu merupakan suatu sikap atau suatu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Atau seseorang dapat dikatakan jujur ketika ia mengucapkan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya dan bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Pada masalah ini, kita menjadi paham bahwa pengertian jujur itu dapat diartikan secara sederhana manakala kalian mengucapkan apa yang kalian lihat, kalian rasakan, kalian alami sesuai dengan kenyataan dan apa yang kalian sampaikan. Tidak menambah, tidak mengurangi. Itu adalah pengertian pemahaman jujur. Selanjutnya, kita akan coba melihat agar lebih memahami apa itu pengertian jujur. Kita tengok pendapat beberapa para ahli. Yang pertama adalah Muhammad Mustari. Menurut Muhammad Mustari, pengertian jujur adalah suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain atau orang lain. Pendapat kedua dari Nurul Zuriyah. Nurul Zuriyah mengatakan bahwa pengertian jujur itu suatu nilai dan prinsip yang harus ditanamkan dalam diri seseorang atau individu sejak pendidikan dasarnya. Misalnya, anak-anak dilatih untuk melakukan koreksi hasil ujian secara silang di dalam kelas. Pendapat ketiga dari Dharma Kesuma dengan kawan-kawan mengatakan bahwa pengertian jujur itu adalah suatu keputusan yang dimiliki seseorang dalam mengungkapkan perasaannya, kata-kata, dan perbuatannya. Bahwa kenyataan yang ada benar-benar terjadi dan tidak dimanipulasi dengan cara meniru atau berbohong agar mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi 3 pendapat para ahli mengatakan seperti itu tentang sudut pandang pengertian daripada jujur. Jadi masing-masing menyoroti. Kalau Muhammad Mustari mengatakan bahwa jujur itu merupakan perilaku manusia, sehingga antara perkataan, tindakan, dan perbuatan itu sama dengan apa yang disampaikan. Sedangkan Nurul Zuriyah mengatakan bahwa jujur merupakan prinsip yang sebenarnya harus ditanamkan sejak dini. Sedangkan Dharma Kesuma mengatakan bahwa jujur adalah sebuah keputusan yang diambil atau dimiliki seseorang di dalam mengungkapkan perasaannya sesuai kenyataan, tanpa ada sesuatu yang dibohongi. Selanjutnya, setelah kita tahu pengertian jujur, kita akan coba tengok apa manfaat manakala seseorang bersikap jujur.
Pada dasarnya bersikap jujur itu adalah sesuatu yang kita tahu sangat baik bagi individu yang melakukannya, menerapkannya, mengaplikasikannya, ataupun bagi orang lain. Mengacu pada definisi jujur di atas, ada beberapa manfaat yang bisa diambil apabila kita bisa bersikap jujur. Di antaranya adalah 1. Dengan bersikap jujur, maka seseorang akan memiliki perasaan yang lebih tenang dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupannya. 2. Orang-orang jujur dianggap memiliki integritas dan dapat dipercaya oleh orang lain, sehingga umumnya mereka lebih sukses dalam hidupnya. Menjadi pelajaran penting di dalam poin ini bahwa suatu saat kalian akan mengalami di dalam dunia nyata bagaimana bertemu dengan orang-orang yang berbagai macam karakter, maka hanya orang-orang yang punya integritas dengan dibekali sebuah kejujuranlah yang akan mendapatkan kepercayaan oleh lingkungannya. Selanjutnya, manfaat yang lain juga dengan bersikap jujur, maka seseorang yang telah memberikan kebaikan tersebut akan secara otomatis kebaikan itu akan kembali kepada dirinya dan tentu saja bermanfaat buat orang lain. 4. Terbiasa bersikap jujur akan membentuk pribadi-pribadi yang lebih bertanggung jawab, amanah, dan tentunya dapat dipercaya untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Dengan bersikap jujur, maka seseorang akan mendapatkan empati dan simpati dari pihak lain. Juga apabila kita terbiasa bersikap jujur, akan menjauhkan diri dari berbagai tindakan yang melanggar norma dan hukum negara. Misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikutnya kita akan bahas jenis-jenis perilaku jujur. Itu apa saja? Perilaku jujur berdasarkan tempatnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Adapun macam-macam sikap jujur adalah sebagai berikut. 1. Jujur dalam niat dan kehendak. Maksudnya, jenis perilaku jujur dalam niat dan kehendak adalah manakala sebuah tindakan yang didasarkan pada keselarasan antara sikap dan keinginan hati, di dalam penerapannya seseorang yang jujur akan bertindak berdasarkan hal yang baik dan ikhlas dalam melakukannya. Hal ini sering dimaknai sebagai sebuah sikap yang tidak munafik. Artinya apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan tindakannya selaras. Itu adalah bahwa orang yang tersebut atau pribadi tersebut sudah menerapkan sebuah sikap jujur dalam niat dan kehendaknya. Kedua adalah jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan yaitu suatu tindakan memberitakan, menyampaikan informasi, mengabarkan, dan lain sebagainya, yang tentu saja informasi tersebut adalah sesuai dengan kenyataan yang terjadi, yang dilihat, yang dirasakan, dan yang dialami yang memberi informasi tersebut, tanpa adanya menambah atau mengurangi dari kejadian sebenarnya. Jadi, sikap-sikap yang seperti ini adalah dapat dikatakan sebagai jujur dalam ucapan. Selanjutnya adalah jujur dalam perbuatan atau tindakan. Jujur dalam perbuatan tindakan maksudnya adalah semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya dan tidak melakukan kecurangan terhadap orang lain. Pada suatu saat nanti, pasti kalian akan menjumpai jujur dalam perbuatan ini manakala diperintahkan oleh orang-orang yang memberikan kepercayaan kepada kita
untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang memberi perintah tersebut. Maka kita harus benar-benar bersikap jujur di dalam perbuatan tanpa berusaha untuk melakukan kecurangan atau kebohongan. Contoh perilaku jujur. Satu, di dalam lingkungan keluarga banyak sekali contohnya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali contoh perilaku jujur yang terjadi sehari-hari. Di lingkungan keluarga misalkan bahwa kita sebagai anak atau kalian sebagai anak harus senantiasa berterus terang, berani mengungkapkan kesalahan kepada orang tua apabila suatu ketika mengalaminya. Memang berat, tetapi latihan untuk jujur bisa dimulai pada lingkungan keluarga karena sanksinya boleh dikatakan apabila kita melakukan kejujuran juga tidak terlalu berat dibanding sanksi moral apabila ketidakjujuran itu dilakukan di luar lingkungan keluarga. Contoh yang kedua, lingkungan kampus atau sekolah. Di dalam lingkungan kampus tentunya kita harus mengerjakan ujian sesuai kemampuannya secara mandiri dan tanpa menyontek. Tiada kebanggaan, tiada sebuah kebahagiaan, kesenangan apabila kita mendapatkan nilai tinggi tetapi bukan dari hasil karya kita, tetapi hasil karya kita melihat pekerjaan orang lain atau mencontek orang lain. Maka pembelajaran di lingkungan kampus dalam hal kejujuran adalah bagaimana kalian bisa mengerjakan semua tugas, semua ulangan, ujian, atau apapun namanya, secara mandiri. Kalau memang itu tugasnya dibebankan secara individu. Berapapun nilainya, apapun hasilnya, akan ada rasa kepuasan di dalam diri apabila itu kita lakukan secara jujur. Karena kita sudah berani untuk jujur pada diri sendiri. Kemudian contoh perilaku jujur yang lain adalah di lingkungan masyarakat. Banyak sekali ditemui contoh-contoh di lingkungan masyarakat seperti bagaimana kita bisa mematuhi peraturan lalu lintas tanpa harus diawasi oleh pihak yang berwajib. Kalau memang aturan perundang-undangan mengatakan bahwa kita naik kendaraan harus mempunyai surat izin, ya kita harus lakukan itu. Pada saat kita berhenti di lampu merah atau zebra cross, kita juga harus berhenti. Dan kelengkapan untuk mengendarai sepeda motor misalkan, ya kita harus lengkapi. Itu kita lakukan dengan kesadaran dan kejujuran dalam diri kita, tanpa harus merasa diawasi oleh pihak-pihak yang berwajib, yang mana mereka akan membuat sebuah tindakan secara hukum apabila kita melanggarnya. Kita lanjut, kemudian adalah faedah atau perilaku jujur. Faedah daripada perilaku jujur ini adalah yang jelas kita bisa mendapatkan manfaatnya seperti kita pasti mendapat ganjaran dari Tuhan. Kemudian kita merasa hidup nyaman, tenang, dan tentunya pasti kita akan banyak teman yang baik. Tidak punya musuh, dan manfaat kebaikan-kebaikan yang lainnya, faedah dari perilaku jujur yang kita lakukan. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Jadi senantiasa untuk bicara apa adanya, terus terang, sebenar-benarnya, tidak ada dusta di antara kita atau bohong, serta tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau toh pun ada berita yang datang, kita harus benar-benar melakukan tabayun atau cross-check. Apakah berita itu benar? Jangan sampai kita ikut menyebarkan berita bohong, berita dusta, atau yang sekarang banyak dikenal adalah hoax dan semisalnya. Jika kita mendapatkan kepercayaan penuh dari orang lain, kita harus memenuhi kepercayaan tersebut dengan sungguh-sungguh. Jika kita memiliki janji, penuhin janji itu. Karena
Ciri-ciri orang yang dianggap munafik adalah orang yang pertama, suka berdusta atau berbohong. Kedua, apabila dia berjanji mengingkari, tidak pernah menepati janji. Dan yang ketiga, apabila dia diberi amanah, maka dia tidak menjalankan amanah itu dengan baik atau mengingkarinya. Contoh yang lain dalam keseharian, tentu saja kita terkadang dipercaya oleh orang tua untuk membeli sesuatu. Maka kita harus memenuhi amanah itu dengan sebaik-baiknya. Bila mana ada kembalian atau sisa uang, maka kita harus serahkan kepada orang tua kita. Kalau toh pun kita butuh, maka kita harus terus terang mengatakan kita minta. Jangan sampai kita melakukan kebohongan walaupun kecil. Bukan karena nilai rupiahnya 1.000, 2.000, 5.000, tetapi bibit-bibit dari ketidakjujuran kita bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil tersebut. Sebaliknya, kalau kita terbiasa melakukan kejujuran dalam hal apapun dari mulai yang kecil-kecil, maka sudah barang tentu dalam sikap sehari-hari kita akan terbiasa dengan sikap jujur tersebut. Baiklah, sampai di sini pembahasan materi perilaku jujur. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan materi-materi pada bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.